Tawuran antara dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembong, Jakarta Timur. Sekelompok pelajar di Cirebon, Jawa Barat dibubarkan setelah kedapatan akan melakukan tawuran. Polisi menyita senjata tajam dan 4 pelajar. Seorang remaja tewas usai terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka berat sabetan benda tajam. Berita pertama pemirsa, tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pertama, saudara polisi menangkap 3 tersangka tawuran yang menyebabkan satu remaja berusia 17 tahun meninggal dunia di kawasan Jembatan Landak, Pontianak. Kapolresta Pemirsa, satu orang remaja tewas akibat aksi tawuran antar gangster di Palmerah, Jakarta Barat. Tawuran adalah sebuah bentuk konflik fisik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang sering melibatkan remaja atau kalangan muda. Biasanya, tawuran berlangsung di ruang publik seperti di jalanan, lapangan, atau area terbuka lainnya, dengan penggunaan berbagai benda keras sebagai alat untuk saling menyerang. Meski sering dianggap sebagai perkelahian antar kelompok, tawuran sebenarnya lebih dari sekedar kekerasan. Ia mencerminkan berbagai masalah sosial yang lebih dalam seperti ketegangan antar kelompok, perasaan ketidakadilan, dan bahkan keresahan identitas diri yang sering dialami oleh para pelakunya. Banyak faktor yang menjadi pemicu tawuran seperti persaingan antar geng, permasalahan pribadi yang berkembang menjadi konflik terbuka, serta pengaruh lingkungan yang dapat memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, tawuran juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, kurangnya perhatian terhadap pendidikan, dan kurangnya alternatif bagi para remaja untuk mengekspresikan diri mereka. Para pelaku tawuran seringkali merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberikan ruang untuk dialog atau resolusi damai. Sehingga mereka memilih jalan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau sekadar untuk melampiaskan frustasi. Di balik setiap tawuran, terdapat sebuah cerita tentang kegelisahan dan ketidakmampuan untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang lebih konstruktif. Konflik yang sering kita lihat sebagai bentrokan fisik ini sesungguhnya adalah manifestasi dari ketidakadilan sosial, rasa terpinggirkan, dan kurangnya komunikasi di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Dalam dokumenter ini, kami akan mengungkap lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan tawuran, dampaknya terhadap para pelaku, serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencegah kekerasan ini. Tujuan pembuatan video dokumenter tentang tawuran ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena tawuran yang sering terjadi di kalangan remaja, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Melalui dokumentasi ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja dan pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Adapun tujuan lebih spesifik dari pembuatan video dokumenter ini antara lain: 1. Meningkatkan kesadaran sosial. Video dokumenter ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat tentang realitas tawuran yang sering terjadi di berbagai tempat seperti sekolah atau lingkungan sekitar. Dengan menampilkan wawancara, fakta, dan rekaman peristiwa tawuran, diharapkan penonton dapat menyadari betapa merugikannya perilaku ini. 2. Menganalisis faktor penyebab tawuran. Video ini juga bertujuan untuk menggali berbagai faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran, baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pengaruh lingkungan. Dengan memahami akar masalahnya, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan. 3. Mengungkap dampak tawuran. Salah satu tujuan utama video ini adalah untuk menunjukkan dampak negatif tawuran terhadap individu yang terlibat, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak seperti cedera fisik, trauma psikologis, dan perpecahan antar kelompok sosial akan dijelaskan secara rinci untuk mengunggah kesadaran penonton. 4. Mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan. Pembuatan video ini bertujuan untuk mendorong lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih aktif dan memberikan edukasi tentang bahaya tawuran dan pentingnya membangun budaya damai di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, video dokumenter ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan tawuran dan membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan penuh penghargaan antar sesama. Saya ingin izin bertanya, boleh? Boleh. Sebagai bapak warga di sini nih, pernah nggak ada kejadian tawuran? Kalau di sini pernah. Pernah. Nah, apa yang bapak lakukan sendiri ketika melihat itu? Apa kalau pada tawuran atau gimana? Ya kalau melihat langsung sih pasti ya kita warga ya melerai ya, nyuruh bubar gitu, tempet aja pakai gitu pasti. Kalau jadi kelas ya dulu pada saat sekolah sih ya pernah juga. Berarti bapak juga pernah menjadi pelaku tawuran itu ya? Oke. Nah, menurut bapak nih, biasanya yang terlibat tawuran itu antara pelajar atau antara warga, kayak misalkan ormas antar ormas gitu. Itu biasanya di sini siapa pelaku tawuran itu? Biasanya sih pelajar. Pelajar ya? Iya. Karena bapak sebagai pernah jadi pelakunya gitu waktu pelajar ya. Oke. Nah, sebab dari tawuran itu apa sih biasanya? Kalau zaman dulu sih kurang ngerti juga ya. Biasanya cuman ya gaya-gaya aja. Oh iya, mau cari nama ya? Iya, nggak ada niat atau gimana-gimana gitu. Oke. Nah, untuk tanggapan bapak itu dari kejadian tawuran itu sebaiknya gimana, Pak?
Takut sebaiknya. Sebaiknya jangan lah. Kalau memang mau kita mengharumkan nama sekolah atau nama organisasi gitu ya, tunjukkan melalui hal positif. Janganlah. Positif dah. Jadi emang tawuran tuh seharusnya udah nggak ada lagi gitu ya. Harusnya, iya harusnya jangan ada lagi. Karena nggak ada gunanya juga. Ada lagi buat pelajar kan. Iya siapa ya? Masa depan masih panjang. Kalau untung kalau dia menang ya. Kalau dia kalah meninggal, kan kasihan. Rugi juga berarti Pak ya. Oke Pak, ya. Sebenarnya tadi supaya mau ditanyain Pak. Beda apa ya? Ini sama Pak Betul, Indo kan? Iya. Berarti ketua RT 05 di Cianjur. Kita mulai aja ya. Sebagai ketua RT, apakah di lingkungan Bapak atau yang dekat dengan lingkungan ini pernah terjadi peristiwa tawuran Pak? Pernah Pak di Tarumanegara. Biasanya tawurannya dari kelompok-kelompok remaja, kelompok remaja yang dari luar Pak. Itu bukan di wilayah sini kelompok dari luar. Berarti di mana punya pelajar Pak? Banyak sih, banyak pelajar. Menurut Bapak sebagai ketua RT, berapa besar dampak yang diakibatkan dari tawuran itu Pak? Kalau dampaknya banyak dan besar juga dampaknya Bang ya. Jadi dampak ke masyarakat juga, masyarakat juga ada yang khawatir. Kemudian dampak ke sarana-prasarana juga, banyak kerusakan. Dan masyarakat juga khawatir anak-anaknya terlibat juga gitu. Jadi memang dampak itu negatif semua ya? Pastinya. Nah, apa harapan Bapak untuk kedepannya agar permasalahan tawuran seperti ini bisa selesai atau mencegahnya gitu Pak? Kita pengennya jangan terjadi lagi tawuran ya, karena mereka sekarang memanfaatkan media sosial untuk janjian ya, janjian bertemu untuk tawuran. Jadi bukannya hanya bertemu di jalan media tawuran, tapi sudah diatur dulunya gitu. Jadi mereka janjian untuk ketemuan dan untuk tawuran di satu tempat gitu. Kalau boleh tahu itu kejadiannya udah lama apa baru Pak? Apakah Bapak tahu tahunnya dulu? Belum lama di tahun ini juga. Di bulan Ramadan juga sempat juga ada juga gitu. Mereka janjian biasanya. Apa yang tawuran dari belakang ini, apakah ada yang memakan korban Pak? Kalau untuk lingkungan itu juga ada korban jiwa ya. Cuman memang beberapa ada sarana jalan atau rambu yang ada yang rusak juga di tawuran itu. Jadi dampaknya itu merusak fasilitas Itu pastinya tuh. Nah, menurut Bapak yang terakhir ini biasanya tuh sebab dari tawuran itu apa sih Pak? Kalau sebab biasanya mereka cuman gengsi ya, jadi cari nama gitu. Karena jarang yang tawuran yang ketemu jalan terus bentrok, jadi mereka cari gengsi dengan janjian untuk tawuran. Biasanya seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Bapak bisa perkenalan diri, terus nama aja Pak? Nama saya Pak Wahyudin. Dari sekolah mana Pak? Dari MTS Hazanah Kebajikan. Saya mau menanyakan sesuatu nih Pak. Ya, Dengan silakan. soal sebagaimana seorang guru, apakah di lingkungan Bapak, lingkungannya pernah terjadi peristiwa tawuran Pak? Kalau saat ini tidak pernah, tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah, itu pun cuma sekali. Kalau saat ini alhamdulillah tidak pernah, karena sudah diantisipasi oleh bagian kesiswaan dan juga guru BK, sehingga tidak terjadi tawuran. Sudah tidak pernah lagi Pak? Saat ini pernah. Lanjut, kita pertanyaan kedua. Apa penyebab utama terjadi tawuran di kalangan pelajar Pak? Kalau saat ini terjadinya tawuran antar pelajar itu biasanya masalah sepele. Yang pertama misalnya masalah yang pertama itu antar sekolah biasanya itu masalah cewek tawuran. Kemudian juga masalah yang sering terjadi misalnya dalam suatu sekolah suka ada kompetisi. Nah, ketika kalah dalam kompetisi, kadang-kadang itu main kata-kataan, mencaci maki, ada terjadi tawuran. Iya. Menurut Bapak, bagaimana dampak tawuran terhadap perkembangan psikologis dan akademik siswa? Ya. Kalau dampak tawuran terhadap perkembangan psikologis siswa ya jelas itu merugikan siswa. Ya. Di mana siswa yang tawuran itu akan berakibat fatal, terutama ya yang menggunakan senjata tajam. Nah, itu kan dengan adanya tawuran itu nggak ada yang untung, pasti di antara kedua pihak dirugikan, saling merugikan, nggak ada yang untung. Dan dampaknya bagi pelajar itu ada aturan dalam sebuah sekolah. Ketika siswa mengalami atau melakukan tawuran, itu bisa dikeluarkan dari sekolah, itu dampaknya. Ya, kalau untuk tawuran itu biasanya udah poinnya udah tinggi. Ya, apalagi dia membawa senjata tajam, ada bukti-buktinya, itu otomatis dikeluarkan dari sekolah. Kalau di Hazanah Kebajikannya, Aturan itu tinggi? iya. Begitu Pak. Ya. Kita lanjut pertanyaan keempat. Apa pendapat Bapak tentang pengaruh media sosial terhadap meningkatnya tawuran di kalangan pelajar? Ya, pengaruh media sosial itu sangat besar pengaruhnya. Karena zaman sekarang ini tawuran udah bukan lagi bertemu langsung. Lewat media sosial itu bisa terjadi tawuran. Bahkan ada pelajar itu tawuran janjian lewat HP. Ya, ayo kita tawuran, di mana janjiannya? Itu HP, jadi pengaruh sangat besar. Ya, jadi dengan adanya HP itu
tawuran itu akan cepat mengundang teman-temannya dimanapun dia berada dengan HP itu. Jadi dampaknya itu sangat besar, ya, lebih cepat itu. Jadi pengaruhnya luar biasa HP itu. Oke. Yang pertanyaan terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya agar kejadian ini tidak terulang kembali? Ya, harapan kami sebagai guru, para siswa itu sadar lah ya. Artinya tidak ada manfaatnya tawuran, dan tawuran juga bisa mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak. Dia bisa menyebabkan kematian, korban jiwa, dan itu juga artinya masa depannya pun terancam seperti itu. Sekian dari saya Pak, terima kasih banyak waktu Pak. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menampilkan data terkait peristiwa tawuran di Indonesia dari tahun 2014, 2018, dan 2021. Data persentase tawuran di Indonesia. Data ini kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Namun sayangnya, kami belum bisa menampilkan data pada 3 tahun ke belakang, karena mungkin datanya belum terpublikasikan pada platform digital. Baik, kalau kita lihat di tahun 2014, di sini jumlah persentase tawuran menunjukkan pada angka 0,4%. Sedangkan jika kita lihat di tahun 2018, persentasenya justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka 0,65%. Maka kenaikan ini atau kenaikan tersebut membuat kita merasa prihatin karena di 2018 menunjukkan jumlah tingkat tawuran yang paling tinggi di antara rentang waktu 7 tahun, yaitu di tahun 2014 hingga tahun 2021. Beranjak dari tahun 2018, di tahun 2021 justru angka persentase tingkat tawuran yang ada di Indonesia ini menurun hingga di angka 0,22%. Kalau melihat data ini, maka kita seharusnya bersyukur dengan penurunan tersebut. Untuk lebih mendalam, jadi kita perlu mengetahui bagaimana di tahun 2021 itu tadi ada 0,22%. 0,22% di sini perinciannya adalah sebagai berikut. Jawa Barat menjadi kota dengan tingkat tawuran tertinggi di tahun 2021, yaitu sebanyak 37 kelurahan atau desa. Sedangkan di posisi kedua dan ketiga, ini ada Sumatera Utara dan Maluku yang memiliki kedudukan sama, yaitu sebanyak 15 kelurahan atau desa yang terjangkit tawuran ataupun yang di dalamnya mengenai dampak dan kejadian tawuran. Selanjutnya di peringkat keempat, kita bisa lihat ada Nusa Tenggara Timur di angka 14 kelurahan atau desa. Di posisi kelima ada DKI Jakarta dengan 13 kelurahan atau desa. Di posisi keenam ada Maluku Utara. Begitu juga Jawa Timur yang memiliki kedudukan yang sama, ada 11 kelurahan atau desa. Dan di posisi yang terakhir ada Jawa Tengah yang memiliki kejadian tawuran atau terjadi tawuran di Jawa Tengah sebanyak 10 kelurahan atau desa. Baik, ini ada cuplikan terkait tawuran yang baru saja hangat terjadi di tahun 2024, yakni kejadiannya di hari Jumat 22 November 2024. Mari kita saksikan videonya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Tawuran telah terjadi lebih dari 4 kali dalam sepekan terakhir, meski petugas telah melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Dan beginilah saudara kondisi tawuran dua kelompok warga antara warga Kebon Singkong Klender Duren Sawit dengan warga Cipinang Jagal Pulau Gadung Jakarta Timur. Kedua kelompok warga ini saling serang menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam. Ya, tadi kita sudah saksikan merupakan peristiwa tawuran yang baru saja terjadi, yaitu di tanggal 22 November hari Jumat tahun 2024. Kenapa tawuran melanggar syiar ketiga? Karena tindakan tawuran bertentangan dengan nilai-nilai kesatuan dan kesatuan bangsa. Tawuran merupakan bentuk kekerasan antar kelompok yang dapat memecahkan belah kesatuan, menciptakan ketegangan sosial, dan merusak hubungan antara individu atau kelompok. Berikut saran dari kami, faktor untuk menurunkan persentase peristiwa ini. Yang pertama, meningkatkan peran orang tua dan keluarga. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka semakin meningkat. Banyak orang tua yang semakin sadar akan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan emosional dan sosial anak-anak mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terlibat dalam tawuran. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Meskipun media sosial terkadang menjadi faktor memicu tawuran, pada periode ini juga ada
peningkatan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Banyak akun-akun yang mengkampanyekan kedamaian, anti kekerasan, dan keberagaman. Di samping itu, teknologi juga memudahkan pihak sekolah dan aparat keamanan untuk memantau dan mencegah potensi tawuran yang terjadi. Berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan tawuran. Pasal yang pertama, pasal 170 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal selanjutnya, pasal 358 KUHP. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam yang pertama dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Pasal selanjutnya, pasal 472 KUHP. Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil